Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Apakah ada yang mengikuti peristiwa di Bekasi, tepatnya di Kabupaten Bekasi ini ketika seorang bupati bersama ayahnya yang seorang kepala desa itu sama-sama ditangkap oleh KPK dan mereka ini sama-sama menerima suap bahkan bekerja sama eh, dalam upaya menerima suap itu. Itu yang satunya sebagai broker, sebagai perantara begitu. Ini betul-betul membuat kita miris. Bukan semata hanya karena besarnya nilai suap yang diungkap oleh KPK, tetapi karena aktor di balik kasus ini adalah relasi yang paling dasar dalam kehidupan manusia, anak dan ayah. Saya sendiri coba membayangkan tadi bagaimana ya posisi kalau itu yang terjadi pada saya begitu ya. Dua orang, saya dan anak saya misalnya kemudian duduk atau bukan duduk ya, berdiri bersama kemudian dipajang oleh KPK di depan banyak media dengan tangan yang terborgol dan sama-sama menggunakan rompi oranye seperti ini, seperti foto yang Anda terlihat ini ya, seperti benar-benar ini membuat saya nggak habis pikir bahwa apa begitu rusaknya negara ini sudah seperti itu ya. Korupsi terjadi di mana-mana, biasanya dilakukan secara berjamaah. Nah, mohon maaf bukan berjamaah, ini banyak yang marah karena berjamaah ini adalah idiom religius, sholat. Jadi dilakukan bersama-sama, biasanya antara pejabat, antara bupati, sekdanya, atau orang kepercayaannya seperti itu. Yang terjadi di Bekasi ini betul-betul sudah di luar nurul nih kalau kata anak muda sekarang ya. Sang anak itu adalah Bupati Bekasi, Adik Kuswara, dan ayahnya itu adalah seorang kepala desa ya, Haji HM apa ini Kunang namanya ya Pak, HM Kunang disebutnya namanya begitu. Dan kalau saya lihat profilnya Adik Kuswara ini luar biasa, ini anak muda, usianya sekarang berapa nih, masih 32 menjelang menjelang 33 tahun. Dan sebelum menjadi bupati di Kabupaten Bekasi itu dia sudah terpilih menjadi anggota DPR sampai 2 periode ya, periode terakhir nggak sampai selesai karena kemudian dia terpilih menjadi bupati. Ini kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan ini membuat Ibu Risma gitu ya, Ketua DPP PDI Perjuangan itu sampai sangat masgul, sangat sedih karena dia sendiri juga pernah menjadi kepala daerah, menjadi wali kota di Surabaya. Dia tuh bertanya-tanya apa lagi sih yang dicari ini mereka ini. Karena apa? Karena sebagai bupati ini kan seharusnya mereka ini jadi panutan dan rakyat itu kan memberikan suara kepada seorang bupati itu menitipkan amanah kepada bupati agar kehidupan mereka itu lebih baik. Tapi tiba-tiba mereka perilaku bupatinya seperti ini. Ini yang membuat Ibu Risma hanya geleng-geleng kepala. Itu saya membayangkan kalau Ibu Risma bertemu langsung dengan Adik Kuswara ini pasti langsung ngamuk ya. Apalagi dari sisi usia Ibu Risma jauh lebih tua dan dari sisi jabatan dia lebih senior karena dia ketua DPP. Ini betul-betul luar biasa ya. Jadi bagaimana kalau Anda melihat foto ini ya dengan kepala tangan di borgol, kepala tertunduk gitu dan saya mencoba berempati kalau menempatkan itu dalam posisi saya. Tentu saya eh, tidak bisa membayangkan hal itu bisa terjadi dan saya tentu tidak ingin terjadi karena kita pasti mendidik anak kita dengan sangat baik. Tapi kalau dalam kasus ini sebenarnya siapa yang mirip siapa? Karena ada pepatah kan like father, like son gitu ya. Anak itu seperti bapaknya. Tapi karena ini jabatannya lebih tinggi anaknya, apakah ini justru like son, like father? Karena jabatannya sang anak lebih tinggi, jadi kewenangannya itu pasti lebih luas. Tapi dari relasi orang tua dan anak, ini bisa jadi justru bapaknya ini yang ngojok-ngojokin, yang ngajarin, dan yang jadi broker gitu. Karena suapnya ini nilainya sangat tinggi. Kemudian ini kalau kita baca-baca dan kita simak penjelasan dari KPK itu peran bapaknya itu bukan hanya sekedar figur di belakang layar karena menurut penyidik sang ayah ini diduga menjadi perantara, jadi broker seperti saya sebutkan tadi dalam proyek Ijon ya, dalam Ijon proyek. Bahkan dalam beberapa kesempatan itu dia disebut ikut meminta jatah sendiri. Aduh, betul-betul luar biasa nih rusaknya ya. Relasi darah berubah menjadi relasi kepentingan yang dimanfaatkan untuk kejahatan. Apa yang harusnya menjadi warisan pada pada anak berikutnya sebagai warisan yang luhur karena bapaknya lurah, anaknya kemudian bisa menjadi anggota DPRD dan bupati dan nanti melahirkan cucu yang lebih hebat lagi misalnya gitu. Tapi sekarang yang terjadi mereka malah bekerja sama melakukan korupsi atau menerima suap. Saya nggak tahu siap suap atau memeras ini kualifikasinya.
Jadi, kalau kemudian ini dijejer seperti ini oleh KPK, apa yang maksud KPK ini? Mempermalukan atau memberikan contoh? Ya kalau memberikan contoh itu satu, mungkin KPK ingin menunjukkan betapa sudah parah sekali levelnya korupsi di Indonesia, dan tentu saja ini diharapkan ini menjadi efek jerah. Tapi kapan jerahnya ya? Karena ini masih terus berlangsung dan dalam 2 pekan terakhir ini saja kan KPK tuh melakukan penangkapan di berbagai tempat yang terlibat mulai dari, kepala daerah, ada jadi kepala kejaksaan negeri dan sebagainya. Jadi ini kerusakannya bukan hanya di kalangan birokrasi pemerintahan, tapi sudah sampai aparat penegak hukum. Pada kesempatan ini KPK akan menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025 yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ kepada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu ya. Infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, gitu seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ, selaku pihak swasta. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan Saudara ADK bersama-sama Saudara HMK selaku pihak menerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya, TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara Saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Jadi kalau kita menyimak apa tadi penjelasan dari Asep Guntur Rahayu ya, PLT Deputi Penindakan KPK, ini kasus-kasus seperti ini itu sudah mulai terjadi dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dan kemudian melibatkan juga dinasti. Walaupun ini sebenarnya nggak tepat betul kalau disebut dinasti ya, tapi tetap sama-sama berkuasa. Bapaknya kepala desa, kemudian anaknya menjadi bupati. Dan biasanya dalam banyak kasus juga kan anak bapaknya bupati, suaminya bupati, istrinya kemudian menggantikan bupati menjadi bupati atau anaknya yang menjadi bupati. Dan kemudian ada juga yang terlibat dua-duanya juga terlibat kasus korupsi. Ini benar-benar menyedihkan. Tapi kalau suami istri kemudian ini memang apa ya? Bukan memang ya. Ini sih masih mungkin membuat kita jadi lebih paham. Oh mungkin si istrinya dikendalikan oleh suaminya yang sebelumnya juga korup. Tapi kalau kemudian ada bupati, kemudian dia bersama dengan bapaknya yang lurah terlibat dalam korupsi, betul-betul itu menyedihkan. Dan yang sekali lagi yang membuat kita miris karena mereka kemudian dijejer bersama di depan wartawan banyak-banyak. Saya tidak membayangkan itu bagaimana perasaan dari keluarga besar mereka, keluarga intinya, keluarga besar mereka melihat seperti itu. Karena sebagai seorang bupati di daerah, apalagi usia masih sangat muda, kan dia pasti sangat dibanggakan. Dan dia ini juga masih panjang karirnya. Kalau dia sukses sebagai bupati di Bekasi, dia bisa menjadi gubernur di Jawa Barat atau bahkan kemudian menjadi menteri. Dan kita tidak tahu dia bisa jadi presiden kalau dia, anak muda ini, moral dan etikanya benar. Jadi video gambar-gambar yang ditunjukkan di ruang konferensi pers KPK itu menjadikan sesuatu yang sangat telanjang, bahwa kekuasaan jika diwariskan tanpa etika atau jabatan digunakan untuk mengikat kepentingan keluarga, sejauh apa publik bisa berharap pada janji pelayanan dan kesejahteraan mereka. Saya sih berharap ya visual rompi oranye dan borgol itu biar gaungnya jadi lebih kuat gitu ya. Dan negara itu harusnya menjalankan perannya. Mudah-mudahan KPK sedang menjalankan itu ya. Ini publik ya menilai bukan hanya individu yang terjerat, tapi sistem dalam keluarga atau kekerabatan yang terjadi. Peristiwa yang terjadi di Bekasi ini tidak sekedar memunculkan angka dan pasal hukum. Dia menghadirkan sebuah drama kekuasaan yang sangat personal bahkan intim. Karena melibatkan relasi paling dasar dalam kehidupan manusia, hubungan antara ayah dan anak. Keduanya kini sama-sama menyandang status tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan perkaranya suap dan gratifikasi yang mereka bekerja sama, nilainya ditaksir sampai 142 miliar. Ini untuk diapain hartanya ini gitu? Apakah betul ini hanya semata untuk biaya politik atau hanya karena kerakusan ya? Jadi anaknya tadi namanya adalah Ade Koswara Kunang, kemudian Bupati Bekasi, bapaknya adalah HM Kunang. Ini menyandang nama Kunang loh di belakangnya. Ini nama yang harusnya menjadi kehormatan ya. Pak HM Kunang ini, HM itu saya menduga Haji Muhammad ini ya. Aduh keberatan nama ini ya. Ini seorang kepala desa di Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Tadi kalau kita simak kan penjelasannya bahwa dia Ade Kuswara tidak bekerja sendirian, ada bapaknya yang berperan, HM Kunang. Dan berdasarkan penjelasan tadi, HM Kunang itu diduga berperan sebagai perantara dalam praktek yang dikenal sebagai uang ijon proyek. Jadi artinya ini proyek yang belum dapat uangnya komisinya udah diminta duluan gitu. Dan dia mungkin karena sebagai anaknya menjadi bupati, sebagai lurah dia tentu bisa menjamin itu. Dan orang juga percaya anaknya bupati pasti bisalah
kalau diberikan ijon dan kemudian nanti proyeknya dipastikan diberikan pada mereka itu ya. Ini betul-betul luar biasa ya apa yang terjadi di Bekasi ini. Dan sebagai kepala desa ini juga jangan main-main ya kalau di desa di Jawa dan sebagainya. Saya kira desa itu posisi yang sangat terhormat ya. Dia memiliki posisi sosial dan jaringan di tingkat lokal yang sangat kuat ya. Lebih dari itu statusnya sebagai ayah dari bupati pasti memberinya modal simbolik yang sangat kuat. Dalam relasi kuasa informal di daerah, kedekatan darah seringkali dianggap setara bahkan lebih efektif dibandingkan jalur birokrasi resmi. Saya kira ini fakta ini juga menyadarkan kepada kita atau memperlihatkan kepada kita bagaimana kekuasaan kepala daerah itu bisa melebar ke ruang privat dan keluarga. Jabatan publik tidak hanya lagi berhenti di meja kantor bupati, tapi menjalar ke rumah, ke jaringan keluarga, bahkan sampai ke level desa. Ayah yang seharusnya menjadi figur moral dan teladan justru berubah menjadi bagian dari mesin kekuasaan. Sebaliknya, anak yang memegang jabatan tinggi itu tidak mampu dan tidak mau membangun batas tugas antara urusan negara dan urusan keluarga. Saya ingin share aja pada Anda ya. Saya kira kalau Anda sebagai ayah seperti saya gitu ya, mesti mulai tegas tuh bicara soal-soal seperti ini. Saya seperti biasanya selalu menyatakan pada anak-anak saya ya, nanti one day insya Allah, kalau kamu diberi kekuasaan, diberi jabatan yang tinggi oleh Allah, dan saya melihat atau kami melihat orang tuanya atau ayah dan ibunya melihat bahwa cara hidup kalian itu terlalu berlebihan dan tidak menggambarkan penghasilan kalian sesungguhnya, kami tidak akan menerima apapun uang dari kalian. Bahkan kami juga tidak akan mau makan di makanan yang ada di rumah kalian karena kami tidak ingin bahwa darah kami yang kami jaga selama puluhan tahun untuk menghindari hal-hal itu tadi, hal yang sifatnya haram, kemudian itu bercampur dengan darah yang selama ini kami jaga, darah kotor dari makanan korupsi tadi itu. Dan tentu saja kalau kemudian yang terjadi bahwa kalau orang tuanya sudah memberikan nasihat dengan cukup baik, tapi ternyata anaknya tetap melakukan hal yang buruk, ya orang biasanya juga akan tetap menyalahkan si orang tuanya karena bagaimana cara orang tuanya mendidik itu ya. Tapi kalau dalam kasus Bekasi ini, ayah dan anak sekali lagi terlibat dalam korupsi, saya sudah kehabisan kata. Begitu bobroknya kah negara ini? Apa karena itu kemudian kita diazab dengan berbagai bencana yang tidak kunjung henti? Saya Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.